Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan eh, restrukturisasi perusahaan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan kelompok saya dari kelompok 3. Baik, dari Raihan Syahputra silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raihan dengan nomor NPM 221000184. Silakan Agun. Perkenalkan, nama saya Agun Gunawan, NPM 221000167. Silakan Farel. Saya Farel Farandi dengan NPM 22193. Silakan Narita. Saya Narita Aurelia dengan NPM 22160. Dan saya Abian Zorib sebagai moderator, NPM saya 221000169. Silakan Arik, memperkenalkan diri. Saya Arik Akbar WNS Sulaiman dan NPM 221000203. Langsung saja kita lanjut ke materi. Jadi latar belakang dan masalah. Restrukturisasi perusahaan adalah proses strategis yang dimana sebuah perusahaan melakukan perubahan signifikan dalam struktur organisasinya untuk mencapai efisiensi operasional dan meningkatkan kinerja jangka panjang. Ini bisa melibatkan perubahan pada manajemen, divisi, atau keseluruhan model bisnis. Namun, proses ini tidak lepas dari tantangan seperti resistensi dan karyawan, biaya implementasi yang tinggi, dan risiko gangguan operasional sementara. Dengan adanya restrukturisasi, perusahaan berupaya untuk tetap relevan dan kompetitif dalam pasar yang terus berubah meskipun menghadapi berbagai hambatan di sepanjang jalan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya ada restrukturisasi penggabungan. Apa itu restrukturisasi perusahaan melalui penggabungan? Restrukturisasi perusahaan melalui penggabungan adalah proses di mana dua atau lebih perusahaan digabungkan menjadi satu entitas baru. Tujuan utama dari penggabungan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, terus memperluas pangsa pasar, dan mengoptimalkan sumber daya. Penggabungan memungkinkan perusahaan untuk menggabungkan kekuatan mereka, mengurangi duplikasi usaha, dan mencapai sinergi yang lebih besar. Namun, seperti hanya pelaburan, penggabungan juga menghadapi tantangan seperti integrasi budaya perusahaan, penyesuaian sistem dan prosedur operasional, serta menjaga semangat dan motivasi karyawan selama proses transisi. Baik, kita langsung ke slide berikutnya. Selanjutnya, masih restrukturisasi peleburan. Apa itu restrukturisasi perusahaan melalui peleburan? Restrukturisasi perusahaan melalui peleburan adalah proses penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas. Tujuannya biasanya untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, atau memperkuat posisi pasar. Proses ini melibatkan penyatuan sumber daya, aset, dan karyawan dari perusahaan yang bergabung dengan harapan bahwa hasil akhirnya adalah entitas yang lebih kuat dan kompetitif dibandingkan sebelum peleburan. Namun, tantangan dalam peleburan termasuk menyatukan budaya perusahaan yang berbeda, mengintegrasikan sistem operasional, dan menjaga motivasi karyawan selama transisi. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Arik. Restrukturisasi pengambilalihan. Restrukturisasi pengambilalihan adalah proses
di mana sebuah perusahaan mengambil kepemilikan dan kontrol atas perusahaan lain, lalu melakukan perubahan signifikan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan yang diakuisisi. Tujuannya bisa beragam, mulai dari memperluas pangsa, meningkatkan kapasitas produksi, atau memperoleh teknologi. Tantangan dalam rekonstruksi ini mencakup integrasi budaya perusahaan, penyelarasan sistem operasional, serta manajemen resistensi dari karyawan. Hasil akhirnya diharapkan menjadi sinergi yang lebih kuat dan kemampuan untuk bersaing lebih efektif di pasar. Baik, slide selanjutnya. Selanjutnya, restrukturisasi pemisahan. Pemisahan perusahaan adalah sebuah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan beralihnya aktiva dan pasifa perseroan kedua atau lebih perseroan lain atau ke satu perseroan saja. Strategi bisnis di mana suatu perusahaan dipecah menjadi satu atau lebih perusahaan independen, sehingga perusahaan induknya tidak ada lagi. Setelah perusahaan dipecah menjadi entitas yang terpisah, saham perusahaan induk ditukar dengan saham di perusahaan baru dan didistribusikan dalam proporsi yang sama seperti yang dimiliki di perusahaan asal, tergantung pada situasinya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Narita. Oke, di sini ada pemisahan. Nah, perusahaan dapat melakukan pemecahan jika pemerintah mengamanatkannya untuk membatasi praktik monopoli. Nah, juga selain itu, jika perusahaan memiliki beberapa lini bisnis dan manajemen tidak dapat mengendalikan semuanya pada saat yang sama, ya dapat memisahkannya untuk fokus pada aktivitas bisnis inti. Lalu syarat-syarat pemisahan itu apa saja? Yang pertama itu memperhatikan kepentingan beberapa pihak, contohnya seperti pemegang saham minoritas, kreditur, persaingan sehat, dan lainnya. Lalu yang kedua, memastikan bahwa perusahaan hanya dapat PHK, pekerja atau buruh, jika pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerjasama atau perusahaan tidak bersedia menerima buruh tersebut. Oke. Nah, di sini juga ada jenis-jenis pemisahan. Nah, ada 2 jenis pemisahan perusahaan yang umum digunakan gitu ya. Yang pertama itu ada split off atau pemisahan murni. Nah, pemisahan murni itu mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan itu beralih ke 2 atau lebih perseroan lain. Sehingga perseroan yang melakukan pemisahan tersebut berakhirnya karena hukum gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada spin off. Nah, spin off itu apa? Pemisahan tidak murni. Nah, pemisahan tidak murni ini mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih ke satu perseroan lain, sedangkan perseroan yang melakukan pemisahan tetap eksis. Seperti itu. Oke, baik. Setelah dijelaskan mengenai jenis-jenis pemisahan, selanjutnya poin likuidasi yang akan dibacakan oleh Agun Gunawan. Silakan Agun untuk membaca. Di sini ada likuidasi. Likuidasi perusahaan adalah proses yang melibatkan pembubaran suatu entitas bisnis di mana semua aset dijual untuk memenuhi kewajiban kepada kreditor dan sisa aset dibagikan kepada pemegang saham. Proses ini seringkali terjadi ketika perusahaan menghadapi kesulitan keuangan yang serius, tidak mampu membayar utang, atau memutuskan untuk menghentikan operasionalnya. Berikut adalah penjelasan detail mengenai likuidasi perusahaan. Baik. Di sini ada jenis-jenis likuidasi, diantaranya likuidasi sukarela, dilakukan ketika pemegang saham atau dewan direksi memutuskan untuk menghentikan operasi perusahaan secara sukarela. Biasanya ini terjadi ketika perusahaan mengalami kerugian berkelanjutan atau tidak prospek baik di masa depan. Selanjutnya ada likuidasi paksa, terjadi ketika pihak ketiga seperti kreditor atau pengadilan memaksa perusahaan untuk dilikuidasi karena ketidakmampuan membayar utang.
Dan yang terakhir ada likuidasi sementara. Ini adalah proses di mana likuidasi dilakukan untuk periode tertentu, biasanya dalam konteks restrukturisasi atau penyelesaian sengketa internal. Guysnya. Baik, poin akibat hukum mengenai restrukturisasi akan dijelaskan oleh Farel. Silakan Farel. Oke, jadi yang berikutnya adalah akibat hukum restrukturisasi. Akibat hukum restrukturisasi perusahaan tergantung pada jenis restrukturisasi yang dilakukan, yaitu yang pertama ada akibat hukum umum dan ada akibat hukum bagi pemegang saham. Untuk yang pertama ada akibat hukum umum. Akibat hukum umum ada peralihan aktiva dan pasiva, kemudian peralihan pemegang saham, hilangnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri, dan kewajiban hukum baru. Kemudian untuk akibat hukum bagi pemegang saham, yang pertama ada perlindungan, kemudian ada hak suara dan persetujuan. Baik, lanjut. Oke, berikutnya ada contoh kasus restrukturisasi perusahaan. Dalam contoh kasus restrukturisasi perusahaan diambil dari Bank Mandiri. Bank Mandiri merupakan bank terbesar dalam hal aset, pinjaman, dan deposit di Indonesia. Bank Mandiri mulai terbentuk pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan berjenis peleburan atau konsolidasi. Bank ini berasal dari penggabungan 4 bank BUMN, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Eksim, dan Bank Pembangunan Indonesia. Walaupun dibentuk pada tahun 1998, namun Bank Mandiri mulai efektif beroperasi pada pertengahan tahun 1999. Sebagai bank yang terbentuk dari hasil penggabungan, Bank Mandiri menawari 9 sistem dari bank terdahulu. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 menjadi salah satu alasan dalam konsolidasi Bank Mandiri. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 mengakibatkan seluruh potensi-potensi ekonomi mengalami penurunan yang drastis. Salah satu sektor yang sangat mempengaruhi kegiatan sektor real yaitu sektor jasa keuangan atau perbankan. Di Indonesia terpaksa tutup atau dibekukan kegiatannya akibat ketidakmampuan bank tersebut dalam mengelola operasionalnya. Salah satu penyebab dibekukannya kegiatan operasi perbankan oleh pemerintah adalah pinjaman luar negeri yang membengkak lebih dari 3 kali lipat akibat nilai tukar rupiah terhadap dolar naik secara drastis. Sehingga pemerintah Indonesia melakukan restrukturisasi untuk bank milik pemerintahan dengan cara peleburan atau konsolidasi dan rekapitulasi melalui penerbitan obligasi pemerintah untuk menambah modal bank. Baik, contoh kasus restrukturisasi perusahaan. Salah satu contoh kasus restrukturisasi perusahaan di Indonesia adalah perusahaan Garuda Indonesia. Pada tahun 2022, Garuda Indonesia menghadapi masalah keuangan yang serius dan akhirnya memilih untuk melalui proses restrukturisasi untuk menghindari kebangkrutan dengan persetujuan kreditur dan penerapan penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang bisa disingkat PKPU. Garuda Indonesia berhasil menyelesaikan restrukturisasi dan melanjutkan operasinya. Kasus ini menjadi salah satu contoh terbesar dari restrukturisasi perusahaan di Indonesia yang berhasil menghindari kebangkrutan dan mempertahankan kinerja operasionalnya. Mungkin sekian dari kelompok 3 mengenai restrukturisasi perusahaan dan menjelaskan teori, materi, dan contoh kasusnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kelompok kami. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.